9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 5 Brebes, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta Komunitas Praksesi SMP Negeri 5 Brebes. Pertama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan satu kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan juga. Pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan komunitas praktisi dengan tema diseminasi budaya positif. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai akan kami bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat kegiatan diseminasi budaya positif. Baiklah, kita menginjak acara yang pertama. Marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Kuswayuningsi SPP. Indonesia Raya tua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Selanjutnya menginjak acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah yang dalam hal ini akan diwakilkan kepada
Bapak Sodipun SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Kepada Bapak Sodipun SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Lancar gitu. Alhamdulillah. Monggo yang masih muda-muda untuk senantiasa berkembang ya, dimotori oleh 4 senior kita. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan yang semacam ini betul-betul nanti ada dampak dan berdampak positif kepada anak didik kita terutama. Itu saja kurang lebihnya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sodipun yang telah memberikan motivasi bagi kita semua, khususnya rekan-rekan yang masih punya semangat tinggi, karena di tangan-tangan panjenengan nantinya sekolah ini diharapkan lebih maju lagi. Amin. Selanjutnya menginjak pada acara yang keempat, yaitu acara inti, langsung pada kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh 4 narasumber dari calon guru penggerak, Ibu Nuraili Hidayati SPD, Ibu Zara Jatira Budi SPD, Ibu Rina Martiningsi SPD, dan Ibu Nora Triningsi SPD. Kepada MPD, mohon maaf Ibu Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah saya yang menyampaikan, yaitu tanggal baru pada pembelajaran. Kemudian yang sebelumnya saya sapa dulu Bapak Ibu. Bagaimana semangat ya Bapak Ibu? Masih semangat? Iya. Karena sudah siang begini ya Pak, takutnya tidak semangat. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih Bapak Ibu. Untuk belajar sebenarnya bukan belajar Bapak Ibu, sama-sama berbagi dan sama-sama belajar. Jadi bukan saya mempelajari Bapak Ibu, tapi saya dan juga Bapak Ibu sama-sama belajar dan mendidik. Tujuan dari diseminasi ini adalah yang pertama untuk memahami konsep inti disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu tidak heran ya dengan istilah profil pelajar Pancasila, karena sejak 2 tahun kemarin kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Nah ini terkait dengan judulnya budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Konsep inti budaya positif apa saja sih? Nah ini yang akan kami sampaikan berempat. Nah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin di antara istilah itu Bapak Ibu sudah pernah ada yang mendengar ya Bapak Ibu? Oh barusan. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru.
Ibu, saya minta tolong Bapak Ibu untuk berdiri. Ini bicara sama gitu gimana? Apa ya? Minta tolong untuk berdiri. Tugas yang pertama, kakiku sendiri ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda, emasnya atau ada uangnya banyak sekali ya Bapak Ibu. Di dalam kepala tangan Anda ini tadi juga Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Ya, sekuat tenaga. Ini kemudian karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, sekarang tugasnya yang yang satunya membuka dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Coba Anda boleh menunjuk boleh memarahi, Ini saya sudah dikirim, ya saya juga, saya awalnya cuci mobil, ya, sama saya nih sebentar, itu. Ya, terima kasih. Berarti pendapat itu kalau sudah kita fokus pada sesuatu atau nanti sesuatu harus bertahan. Aku lagi coba, walaupun yang lain sudah berusaha untuk membukanya, tetapi tidak bisa kan kebuka tadi siapa? Yang tangannya kebuka oleh temannya. Sebenarnya tadi saya ingin mempertahankan apa yang saya miliki, tapi karena jiwa sosial saya tinggi, jadi saya merasa kasihan sama Bu Fitri. Kayaknya kok Bu Fitri kok merasa wajah kelas. Dengan terpaksa saya serahkan apa yang saya miliki untuk Bu Fitri. Ya, terima kasih Bu Beni. Jadi Bu Beni berbeda dengan Bu Rere. Kalau Bu Beni bersedia untuk sudah saya matikan dengan berbagai pertimbangan, ya, itu. Tadi pertimbangan. Karena ada ilusi guru mengontrol murid. Menurut Bapak Ibu, apakah iya guru bisa mengontrol murid? Wajib. Lewat kontrol anaknya bisa cepat. Coba kita tanya. Beda barangkali. Tugasnya sudah dikerjakan sama guru. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Iya, ini ilusi. Ini makanya ada miskonsepsi. Sebetulnya guru tidak bisa mengontrol murid. Iya, guru tidak bisa mengontrol murid. Murid
Ini. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah menurut Bapak Ibu ini kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter? Bisa. Membaca ya bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak. Tergantung karakter orangnya kan. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi tidak semua ya, tidak semua kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak memaksa. Orang dewasa itu dapat memiliki hak untuk memaksa. Iya, jadi memang gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini makanya ilusi. Jadi yang betul itu orang dewasa tidak memiliki hak untuk memaksa, tapi hanya mengarah. Lewat mana ke Soteng, lewat sini. Stimulus respon, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Teori kontrol yang betul adalah kebutuhan. Ini kebutuhan atau realitas kita itu berbeda. Dari stimulus kontrol itu menyatakan bahwa realitas kebutuhan itu sama. Jadi yang betul yang ada di teori kontrol itu. Kemudian yang kedua, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan kita tidak sama antara satu dengan yang lain. Yang berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus kontrolnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya belum tentu. Jadi karena mungkin mereka berperilaku seperti itu, mereka mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini teori kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol yang lain adalah kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ini bisa semacam kesepakatan ya. Kemudian yang berikutnya adalah model berpikir yang menang-menang. Ya. Bapak Ibu bisa lihat pertanyaan tematik sebelum saya ke disiplin positif. Apakah Anda setuju dengan pernyataan-pernyataan di atas? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Belum tentu. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Tergantung anaknya. Berarti lebih kepada setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya. Jadi memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak itu seperti yang Bapak Ibu katakan tadi, ada yang dia bisa, ada yang tidak. Nah, coba ini jawaban saya dari lihat. Beneran kata. Tidak setuju. Next, Mbak. Sekarang ke disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan ke nilai-nilai kebajikan yang diakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nanti untuk motivasi akan lebih banyak dijelaskan oleh Sarah. Coba Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Beriman. Silakan nyanyi Bapak Ibu. Terima kasih itu yang sudah saya sampaikan untuk dua topik saya yang nanti dilanjutkan oleh teman saya yang lain Bu Zara Sedina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk bacaan Hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu guru yang hebat. Harus semangat ya. Luar biasa sekali Bapak Ibu guru SMP Negeri 5 Brebes yang pada hari ini hadir di tengah-tengah kita semua. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya bukan bermaksud untuk menggurui, kita hanya ingin berbagi saja apa yang sudah saya dapatkan. Materinya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Tidak asing ya dengan kata-kata tersebut? Tidak asing, motivasi. Ya. Selanjutnya, di sini itu ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, ternyata apa? Apa yang kita lakukan atau perilaku apa saja yang kita lakukan setiap hari itu atas dasar motivasi. Nah, motivasi itu ada 3 berdasarkan teori. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapat penghargaan atau imbalan. Dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Sekarang saya mau tanya ke para Gil. Para Gil datang ke SMP 5 Brebes itu atas dasar motivasi yang mana Bapak? Yang ke-1, 2, atau yang ketiga? Bu Ririn yang mana Bu Ririn? Ketiga, Bu Ayu? Ketiga. Para Gil? Jujur ya? Jujur yang kedua. Para Gil 2 ya? Jujur apa jujur? Munafik 2. Langsung ada 2. Imbalan. Wasit 2. Nah, ada yang memilih untuk nomor 1? Yakin tidak ada yang memilih nomor 1? Ada. Begitu sebenarnya itu kalau fingerprint ya setiap hari pagi dan pulang itu atas dasar apa? Oh, 3. Sekarang saya ingin tahu dulu, kenapa memilih nomor 3? Monggo.
2. Kok saya sering bilang ya 2. Tapi Bu Ririn untuk memenuhi aturan ya Bu, mematuhi aturan ya. Terima kasih untuk Bu Ririn. Selanjutnya Bu Elo kayaknya tadi pilih nomor 2 Bu Elo. Nomor 2. Terima kasih Bu Sarah. Ini mungkin saya dan yang lainnya wakili. Ini alasannya kolaborasi 2 dan 3. 2 dan 3. Boleh ya? Pilih salah satu para dia. Sejatinya kalau milih salah satu ya nomor 2. Sejatinya. Jujur saja Pak ya. Iya. Alasannya apa Pak? Karena kalau kita bekerja nggak dibayar, ya bojone ngamuk kok. Oh ya. Itu sejatinya. Tapi kalau bicara tentang pendidikan, ya nomor 3. Nomor 3 ya. Ya terima kasih Pak Radil. Mungkin ada yang nomor 1. Nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya luar biasa. Boleh kita tepuk tangan untuk Bu Ririn dan Pak Radil. Ya jadi tadi pada memilih nomor 2 dan 3, walaupun sebagian besar alhamdulillah sudah banyak yang memilih nomor 3. Namun memang kita sendiri diakui ya, meskipun sudah dewasa pun tertarik pada nomor 1 ataupun 2. Nomor 1 itu ketidaknyamanan. Jadi kita berperilaku itu berdasarkan karena takut hukuman. Wedi bukan sertifikasinya orang lain, gajinya dipotong, dipecat dan lain-lain. Ya itu nomor 1 mungkin ya. Ada yang berpikir seperti itu. Nomor 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Penghargaan itu tidak hanya berupa uang, barang, tapi juga ujian. Ya coba yang datangnya pagi misalnya, Bungi ini datangnya pagi terus, mantap burung teladan ya misalnya. Karena dipuji seperti itu akhirnya burung itu bermotivasi untuk selalu datang pagi. Nah, atau misalnya lagi burung datangnya terakhir terus, seharusnya jam 2 pulang, burung sampai sepi, tidak ada penghuni, pulangnya jam 4 ya. Setelah diberi pujian langsung burung melakukannya setiap hari. Bapak Ibu, semuanya itu yang dilakukan kalau atas dasar 1 dengan 2 itu tidak akan lama atau tidak bisa dalam jangka panjang. Begitupun ini murid, kita berbicara dengan murid. Murid jika selalu diberi hukuman itu akan terbiasa dengan hukuman. Kalau tidak ada hukuman, dia tidak memiliki motivasi secara diri sendiri. Kedua, mendapat penghargaan itu juga sama. Bapak Ibu pernah nggak memberi hadiah terus-terusan ketika ulangan? Nanti bisa-bisa mungkin sekali 2 kali ya ketika momen-momen. Tapi kalau setiap hari itu rugi ya, juga tidak mungkin juga karena memang itu dari eksplisit. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah Bapak Ibu, mari kita tanamkan kepada putra-putri kita semua dan murid SMP Negeri 5 Brebes untuk menerapkan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri ya, atas kemauan diri sendiri. Ini yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Jadi 1, 2 ekstrinsik, nomor sifat tidak terencana, tiba-tiba tanpa kesepakatan antar murid. Betul ya, kalau menghukum itu tidak mungkin murid diberi pilihan, kamu mau lari atau mau lepas sepatu atau apa, pasti terserah kita. Kemudian konsekuensi disiplin positif yang sudah terencana dan sudah disepakati antar dua pihak,
sekarang berbicara tentang disiplin positif, ternyata kita memiliki kebutuhan dasar, ya, selaku manusia memiliki kebutuhan dasar. Apakah ini berlaku untuk kita orang dewasa saja? Berlaku orang murid juga atau tidak, Bapak Ibu? Manusia juga karena murid, jadi berlaku juga. Contoh yang pertama, bukan contoh, ini adalah 5 kebutuhan, ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, ya, bertahan hidup. Ternyata kebutuhan biologis pun setelah saya baca itu juga termasuk dalam bertahan hidup, ya. Agus lapar dan orang
keikhlasan, betul. Ya, dan terakhir adalah Agus hanya iseng agar bisa melihat temannya kesenangan, betul. Karena biasanya ngecek iseng biar apa? Biar yang lain anaknya nangis, anaknya marah, ya, dan lain sebagainya. Ya, Ibu, karena ini waktunya sangat terbatas, ya. Jadi untuk materi motivasi perilaku, ya, itu yang saya sampaikan hanya cukup sekian saja. Ya, intinya adalah dari kegiatan ini bagaimana kita bisa menerapkan motivasi intrinsik atau motivasi yang datangnya dalam diri murid agar tidak terbiasa mengharapkan suatu imbalan atau tidak melakukannya karena hukuman. Itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, ada satu pantun ya Bapak Ibu, biar tidak boring ya. Tinggi-tinggi Bukit Cemara, setinggi dinding Istana Raja. Salam membuka untuk mengawali bicara. Assalamualaikum, doa teman-teman semua. Ya, masih semangat? Masih. Ya, untuk menyambung semangatnya, mari kita tes reading sebentar ya, boleh ya? Berdiri. Monggo silakan berdiri. Pada intinya kami berempat di sini hanya ingin berbagi. Mohon maaf bukan menggurui. Bahkan bisa jadi Bapak Ibu semua lebih dari kami. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk saling berbagi. Bahkan kami mohon masukan ataupun sanggahan dari Bapak Ibu guru semuanya. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar bersama tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi, dalam menerapkan disiplin positif, menurut Dian Gosen, itu kita bisa menerapkan 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Yang pertama itu posisi sebagai penghukum. Ya, sebagai penghukum. Apakah tulisannya jelas? Jelas. Nah, di sini posisi guru itu menghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal. Contohnya adalah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Zara Jatira, sastrawan kita. Kalau hukuman secara fisik bisa jadi lari keliling lapangan, atau misalnya menyopot sepatu, kemudian anak tersebut kembali ke kelas sehingga dia itu merasa malu, dia tidak memakai sepatu sendirian. Ternyata itu adalah sebuah hukuman. Kemudian verbal. Nah, jika verbal itu contohnya adalah patuh ya Tuhan saya, atau awas. Biasanya saya dan Bapak Ibu sering sering sekali. Iya, berhenti jadi. Nah, atau misalnya kamu selalu saja salah, seperti menghukum anak tersebut. Jadi guru yang seperti ini
pembelajaran bisa berhasil? Ya cara saya, terserah saya, misalnya keliling lapangan, tidak mengerjakan tugas keliling lapangan 3 kali misalnya. Tapi akan berbeda seandainya keliling lapangan itu dilakukan oleh guru olahraga. Mungkin materinya adalah tentang lari. Nah, itu akan berbeda, bukan. Kemudian yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat merasa bersalah siswa yang dihadapi oleh guru tersebut. Suaranya itu memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya juga akan berbeda dengan penghukum. Kalau penghukum ya galak sekali, gagah sekali. Kalau ini agak condong ke siswa, tapi membuat siswa merasa bersalah. Kata-kata yang keluar ya dengan lembut, bisa contohnya adalah, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Sering ya saya dan Bapak Ibu semua lakukan. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau contoh yang lain, Bu Nining membuat merasa bersalah. Contohnya bisa dibacakan. Kata-kata yang keluar dari diri akan seperti berapa kali? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali saya itu harus memberitahu kamu, ya Allah, si X misalnya ya. Terlambat lagi. Kalau kita mungkin seringnya power kawan mana? Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin bisa dicontohkan Bu Eni, kata-kata yang keluar itu lembut tapi membuat siswa itu merasa bersalah. Yang pernah saya lakukan pada saat anak mungkin sudah kesekian kalinya melakukan kesalahan, itu saya mesti bertanya, kamu kan sudah janji sama ibu tidak akan mengulangi kesalahan kamu yang ini lagi, kenapa kamu masih seperti ini terus? Nah, dari situ kan anak bisa berpikir, oh iya ya, saya ternyata sudah janji, sudah kesekian kalinya, saya kok ngulang lagi. Apakah kamu dengan kasihan sama ibu kamu? Pandailah merayu. Itu contohnya ya Bapak Ibu. Jadi membuat merasa bersalah murid kita. Kemudian selanjutnya yaitu posisi sebagai teman. Nah, ini seperti teman. Ketika kita mau menerapkan disiplin positif, kita memposisikan sebagai teman. Ternyata ketika kita memposisikan sebagai teman, ada dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah terjadi hubungan yang erat antara guru dengan murid tersebut. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak. Orang melas kawan kalau guru nih. Ya, misalnya kalau Bapak Ibu guru BK kadang seperti itu, saya pribadi ya. Orang melas, guru nih tulis balik, orang balik bimbing kawan. Orang melas, misalnya seperti itu. Atau bisa juga, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Kalau orang kelingan, kamu nggak ingat bantuan Bapak selama ini? Gimana belum? Misalnya.
Bisa juga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi seperti teman. Tapi dampak negatif dari posisi sebagai teman itu juga ternyata ada efeknya ya, ada efek negatifnya. Jadi anak tersebut itu merasa ketergantungan. Saya dibantu oleh ibu X, oleh bapak Y. Jadi kurang mandiri. Dan juga ketika bapak ibu guru tidak membantu, itu akan merasa kecewa. Selanjutnya, posisi sebagai pemantau. Jadi pemantau itu ibarat kita itu mengawasi anak-anak kita, dan biasanya diajak untuk berpikir ya, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, kemudian sanksi atau konsekuensinya apa, itu contoh-contoh kalimatnya. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, ini. Halo. Masih fokus? Alhamdulillah. Ini posisi sebagai manajer. Posisi ini adalah posisi yang paling ideal dan diharapkan. Tapi kalau penghukum bukan bagian dari manajer. Jadi tugas seorang manajer, next ya Bu. Tugas sebagai seorang manajer itu bukan mengatur perilaku seseorang, akan tetapi kita mendidik murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi prinsipnya adalah memandirikan, memerdekakan. Jadi nanti siswa tersebut akan merasa bahagia setinggi-tingginya, seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi ketika siswa itu punya masalah, ya, kemudian dibantu oleh guru dalam menerapkan disiplin positif, dia akan kembali ke kelompoknya dan dia akan menjadi orang yang lebih kuat. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ini, bahwasanya seorang guru adalah bisa mencapai posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman, sehingga siswa itu benar-benar nyaman. Halo. Baik. Ini ada beberapa kasus. Bapak Ibu, ini ada video. Kemudian kira-kira posisi kontrol guru itu sebagai apa? Monggo Bu. 1:29. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu?
Baik, video kedua 3.20. Pemenangnya siapa ya ini? Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Bu Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf. Baik. Ada yang mau menyampaikan posisi kontrol guru sebagai apa? Merasa bersalah. Monggo. Bu Fitri. Video tadi mencerminkan seorang guru yang membuat rasa bersalah seorang murid dengan kata-kata yang beliau ucapkan. Dari pertama, dari nadanya agak lembut, tapi lembutnya itu punya tujuan lain ya Bu ya, membuat siswa merasa bersalah. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Kita akan lihat lagi video selanjutnya biar menjadikan referensi buat kita. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Oke. Ada yang mau berpendapat? Posisi apa? Posisi kontrol guru. Posisi tadi videonya ibu gurunya itu seperti teman ya, karena bahasanya begitu lembut gitu ya gitu. Baik, selanjutnya next. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
juga lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Baik, keterampilan seperti ini ternyata perlu kita punyai sebagai seorang guru. Jadi ketika menghadapi siswa yang seperti tadi, contohnya contoh kasus 1, 2, 3, kita bisa menerapkannya di sekolah atau di kelas kita, atau di kelas yang kita masuki. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Jadi kita juga mengajak siswa untuk berpikir bersama-sama, solusi dari masalah saya itu apa ya? Jadi kita mendampingi, menuntun anak untuk mencari solusi bersama, sehingga nanti ketika kembali kepada kelompoknya, kembali ke kelas, dia itu akan menjadi lebih kuat, bukan malah minder karena posisinya merasa bersalah, atau posisinya akan down karena dihukum, karena guru itu memposisikan sebagai penghukum. Jadi ketika menjadi posisi manajer, itu siswa akan menjadi lebih kuat, atau bahasa kerennya itu resiliensi. Jadi punya daya lentik yang lebih. Jadi ketika punya masalah bisa mengatasi masalahnya sendiri sehingga dia lebih bertanggung jawab, dia lebih mandiri. Sampai di sini apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Semoga bisa. Ya, nanti tanya jawab mungkin akan di terakhir ya. Selanjutnya akan disampaikan materinya oleh Ibu Nora lebih lengkapnya berkaitan dengan segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih ya, karena Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan hadir untuk destinasi calon guru penggerak angkatan 9. Mendukung ya Bapak Ibu? Sangat mendukung. Sebenarnya ilmu yang saya dapatkan dalam satu dengan itu sudah cukup banyak sekali dan berbeda dengan apa yang pernah kita lakukan. Ya, yang saya lihat tadi Bu Berleli, Bu Zara, Bu Rina sudah menjelaskan. Sekarang ini Bapak Ibu sudah bisa membedakan penghukum seperti apa, pemberi motivasi itu seperti apa. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu di sini alhamdulillah saya di sini tidak akan menggurui karena Bapak Ibu di sini adalah seorang guru ya. Dan sudah paham. Di sini saya diberikan materi hanya 1 ya, alhamdulillah, karena calon guru penggerak angkatan 9 SMP 5 hebat ya, alhamdulillah, dan pada menguasai dan semua juga sudah untuk dijelaskan. Nah, di sini saya akan diberikan materi yang pertama yaitu tentang keyakinan kelas. Yang kedua yaitu tentang segitiga restitusi. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon maaf ya, kita sedikit ada ice breaking ya, tapi ice breaking yang saya lakukan itu membutuhkan HP dari Bapak Ibu, karena saya sebagai seorang guru penggerak memiliki visi ya, yaitu peserta atau sekolah ini ya, stakeholder yang ada di sini, peserta didik, guru pendidik cakap dalam teknologi. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Siapkan terlebih dahulu, buka Google-nya, Google dibuka. Ya. Coba dari tadi kan Bapak Ibu sudah hampir 1,5 jam belajar dengan CDP yang luar biasa.
ada nyangkut atau ora. Kita coba ya. Buka kahot. K-A-H-O-O-T. Kahot. Terima kasih ya. Ibu, terima kasih. Nanti Bapak Ibu bisa dicoba ya. Nah, ini kahot adalah sebuah aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Ya, kan sudah dijelaskan mungkin di RPP, di modul ajar. Sekarang adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat zaman berarti yaitu pasca dengan penggunaan teknologi. Karena kita tahu bahwa teknologi kita adalah anak-anak yang hidup, berkembang, tumbuh di era digital atau yang disebut dengan masyarakat atau digital ya, native. Sudah Bapak Ibu siap? Soal lihat ada di layar. Itu tinggal Bapak Ibu memilih. Suatu pendekatan untuk menerapkan monggo Bapak Ibu menjawabnya melalui HP. Soalnya ada di atas. Suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin. Soalnya di atas, pilihannya ada di sini. Lalu tinggal menekan jawabannya di ya. Ini yang jawab sudah 4. Luar biasa. Ini artinya Bapak Ibu yang di sini sangat paham tentang disiplin kognitif. Ada waktunya cuma 20 detik ya Bapak Ibu. Siap ya, lanjut ya. Tapi luar biasa nih. Dari soalnya dibaca, dicermati. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka adalah benar-benar cek kita. Lanjut, ini sudah diterangkan oleh Bu Leli, masih ingat tidak ya? Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tadi sudah diterangkan sama Bu Leli dan diberinya jawabannya. Apakah tata tertib merupakan contoh
bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, ini bisa dipraktekkan jikalau Bapak Ibu menemukan masalah terhadap peserta didik atau siswa. Jadi ada PKA, nah tapi Bapak Ibu juga bisa menangani secara langsung. Nanti saya sedikit ajarin ya bagaimana langkah dan tahapnya. Monggo, ini ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Sijito olin oroli, harus 3-tiganya diterapkan. Ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu kualitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya Bapak Ibu, 3 langkah apa saja tadi Bu Fitri? Menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, kalau hanya teori-teori saja sepertinya kurang greget gitu ya. Bagaimana kalau kita praktekkan dengan kasus yang sudah ada? Silakan. Monggo Bapak Ibu, ada tidak yang pengen menjadi murid ya, tapi saya sebagai guru, kira-kira nanti akan dilakukan seperti apa? Saya ceritakan kasusnya. Anda adalah seorang wali kelas, saya akan menjadi seorang guru. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkannya. Anda sebagai seorang guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti Ali, dan akhir pulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Coba ada tidak yang di sini untuk seolah-olah menjadi Ali yang dipanggil oleh seorang guru. Terima kasih Bu Rina. Saya coba ya, coba tolong mungkin yang misalnya ada guru BK juga bisa koreksi, Mbak Fitri bisa koreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Aragil di sini sebagai Ali yang telah membuat Amira menangis, sehingga Nora sebagai wali kelas termasuk itu Aragil ya. Tapi Aragil sebagai Ali. Action. Ali, tahu tidak kenapa Mas Ali dipanggil ke sini? Mungkin saja bisa kesan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan hari ini ya, yang telah mohon izin tidak ada bertanya ya. Nah, langsung ya. Transformasi budaya positif. Mudah-mudahan pada hari ini apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber kita bisa bermanfaat. Dan sekali lagi kita jangan bosan menimba ilmu seperti tadi yang sudah dikatakan. Kita jangan sampai cari ilmu, sekalipun mungkin kita sudah seperti saya sudah mulai menuju tua, tapi saya tetap bertahan. Apa yang tadi disampaikan oleh kaula muda di sebelah saya ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya pribadi atau buat acara pada ini. Semoga nanti kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saya akhiri, atau sebelum saya tutup, kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan membaca
Hamdalah.